Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Gimana anak-anak? Terdengar suara ibu? Sudah, Bu. Dengar itu. Terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Terdengar, kalau terdengar. Kita Terdengar. bisa kembali lagi. Walaupun tidak secara langsung, alhamdulillah kita masih dapat bertemu secara atau daring ini. Nah, walaupun kita belajar di rumah, tetap semangat ya belajarnya. Iya, Bu. Dan Ibu selalu ingatkan dalam kondisi pandemi tetap jaga kesehatan, jangan lupa protokol kesehatan, yaitu apa saja salah satunya? Cuci tangan. Pakai masker. Ya, kemudian Pakai masker. Jaga jarak. Jaga jarak. ya, alhamdulillah anak-anak Ibu semuanya masih ingat tentang protokol kesehatan. Semoga pandemi ini bisa cepat berlalu dan kita bisa berkumpul lagi di sekolahan. Amin. Mengawali kegiatan kita ini, sebaiknya kita berdoa dulu kepada Nak Anton. Tolong hari ini pimpin doanya. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Baiklah kepada teman-teman semua, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing untuk mengawali pembelajaran pada pagi ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Nah, sekarang Ibu mau mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya, Nak. Nah, ingat ya anak-anak, baik lagi kita menyanyikan lagu Padamu Negeri. Siap anak-anak? Siap, Bu. Siap, Ibu. Dalam hitungan ketiga mulai ya. Iya, Bu. Baik, Ibu. 1, 2, 3. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Yeay. Hari ini kita akan belajar tema 9, pembelajaran 1. Pada pelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang apa anak-anak? Masih ada yang ingat? Tentang karakteristik Bu. Ada yang ingat ini salah satu yaitu teman kita tentang karakteristik geografis Indonesia. Nah, secara geografis Indonesia terletak antara 6 derajat utara dan 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur dan 140 derajat bujur timur. Itu terbentang dari Sabang sampai Merauke. Nah, penduduk kita juga
tersebar dari Sabang sampai Merauke. Juga itu banyak suku, agama, bahasa yang ada di Indonesia. Nah, untuk itu kita pelajari hari ini yaitu tentang persatuan dan kesatuan Indonesia untuk membangun kerukunan bangsa. Nah, kita bertanggung jawab untuk menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Nah, sekarang Ibu akan menunjukkan salah satu gambar. Sudah, Bu? Sudah? Sudah? Sudah. Nah, coba perhatikan gambar di atas. Sedang apakah masyarakat yang ada di gambar? Gotong royong kerja bakti. Kerja bakti. Kerja bakti. Benar sekali, sedang gotong royong aja Baiki lampu juga, Bu. Kerja bakti. Apakah kalian pernah melakukannya? Pernah, Bu. Benar. Bu. Pernah, Bu. Pernah ya? Nah, kalau pernah, coba siapa yang berani menceritakannya? Yuk, tadi dibilang pernah melakukannya di lingkungan masyarakat. Nah, ayo siapa yang berani? Kamu menceritakannya. Waktu itu kamu gotong royong si apa? Kerja baktinya seperti apa? Ayo, siapa yang berani? Tanya, Bu. Waktu itu saya Ayo, masa bersama anak-anak ibu gak ada yang berani? Halo? Halo, siapa yang berani? Ayo. Anak-anak ibu masih dengar suara ibu? Masih, Ibu. Ayo, siapa yang berani menceritakan pengalamannya waktu gotong royong? Ya, coba. Ayo, ceritakan. Banyak gotong royong, Bu. Banyak rame. Kemudian pekerjaannya jadi cepat selesai, Bu. Ada yang mau cerita lagi? Tadi dibilang dengan Nak Anton, rame, pekerjaannya jadi ringan, cepat selesai. Ada yang mempunyai pengalaman yang lain? Coba ceritakan lagi. Nggak ada? Saya, Bu. Coba ceritakan, Nak. Ya, di desa saya pernah melakukan kerja bakti gotong royong, Bu, untuk menyambut untuk perlombaan 17 Agustus, Bu, untuk bersih-bersih di lingkungan rumah masing-masing, Bu. Ya, benar sekali. Itu juga salah satu kegiatan dalam gotong royong, yaitu membersihkan lingkungan kita. Bisa juga untuk memperingati hari-hari besar negara kita. Contohnya tadi dibilang dalam memperingati 17 Agustus, juga hari-hari besar yang lainnya. Nah, sekarang Ibu jelaskan lagi. Untuk agar kalian lebih paham lagi, Ibu ceritakan lagi. Pada gambar di atas, tampak orang sedang bekerja, membersihkan lingkungan tempat tinggal. Mereka juga mengganti bola lampu untuk penerangan di depan rumah masing-masing. Kegiatan itu selain untuk persatuan dan kesatuan, kegiatan itu juga bertujuan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan semua warga kampung. Kegiatan mereka yang kalian sudah sebutkan juga itu merupakan cerminan hidup
rukun dalam persatuan dan kesatuan. Nah, nih salah satunya tadi yang sudah disebutkan juga kawan kalian tuh, membersihkan selokan, kerja bakti, membersihkan desa, membangun jembatan, atau juga bisa juga memperbaiki jembatan yang rusak, atau kegiatan menanam tanaman di desa, atau biasanya kita disebut dengan apotik hidup. Nah, sampai di sini, apakah anak-anak ibu masih ada yang kurang paham tentang penjelasan gotong royong atau kegiatan-kegiatan gotong royong? Paham, Ibu. Paham, Bu. Nah, kalau paham, nah, kalau menjelaskan juga pengalaman kalian tentang kegiatan gotong royong aja Babi. Nah, sekarang tugas masing-masing kelompoknya juga sudah Ibu bagi di masing-masing. Nah, di situ kalian berdiskusilah dengan kalian sesuai pengalaman kalian tentang perilaku yang mensatukan dan kesatuan yang kalian ketahui dulu. Nah, di sini kalian menuliskan atau berdiskusi tentang contoh perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. Contoh perilaku yang tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan. Nah, kalau sudah selesai berdiskusi, nanti kalian bisa mempresentasikan cukup satu perwakilan dari masing-masing kelompok. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan, Nak? Apakah sudah jelas? Jelas, Bu. Kalau Jelas, Bu. Udah jelas, Bu. Kalau sudah jelas, Ibu kasih waktu 10 menit untuk berdiskusi melalui WA grup masing-masing ya, Nak ya. Di situ selama berdiskusi kalian boleh juga menanyakan atau hal-hal yang mungkin belum kalian paham kepada Ibu. Karena dalam WA grup itu Ibu juga masuk di situ. Nah, sudah Nak? Nah, bisa dimulai diskusinya. Iya, Bu. bisa, Bu. Bisa, Bu. Kalau bisa, silakan berdiskusi. Ibu kasih waktu. Silakan. Nah, kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, boleh tanyakan ke Ibu. Ya, Sudah anak-anak? Ayo, kelompok 1, kelompok 2 sudah mulai diskusinya, sudah mengemukakan pendapatnya masing-masing. Kelompok 3 juga sudah. Nah, tunjuk salah satu temannya untuk menuliskan. Jadi nanti waktu presentasi gampang, jadi sudah dituangkan dalam satu. LKPD-nya juga sudah bisa kalian lihat di WA group dan classroom yang sudah Ibu kirimkan. Nah, sesuai. Mana perilaku yang mencerminkan persatuan dan mana perilaku yang tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan. Kelompok 1 sudah siap. Siap, Bu. Kelompok 2 sudah atau belum? Sudah, Bu. Nah, kelompok 2 juga sudah. Gimana dengan kelompok 3? Sudah atau belum? Siap, Bu. Siap. Nah,
Dari ketiga kelompok tersebut, siapa duluan nih yang berani mempresentasikan hasil diskusinya? Ayo. Atau Saya, Bu, kelompok dari 1, kelompok 2, atau kelompok 3? Saya, Bu, dari kelompok Kelompok 2. berapa? Oh, kelompok 2. Silakan kelompok 2. Ya, terima kasih. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi kelompok 2 kami mengenai contoh perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, contohnya yaitu ikut bergotong royong. Kemudian yang kedua, saling membantu jika ada tetangga yang kesusahan. Yang ketiga, menjalankan kewajiban sebagai anggota masyarakat. Kemudian yang kelima, saling menghormati antar perbedaan agama, suku, dan adat. Kemudian mengutamakan kepentingan umum. Kemudian contoh perilaku yang tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan. Yang pertama, tidak ikut gotong royong. Yang kedua, tidak saling membantu jika ada yang kesusahan. Yang ketiga, tidak menjalankan kewajiban sebagai anggota masyarakat. Yang keempat, tidak menghormati antar perbedaan. Yang kelima, selalu mengutamakan kepentingan pribadi. Itu saja, Bu. Berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Yuk. Nah, menurut pendapat dari kelompok 2, tadi juga disebutkan bahwa ikut bergotong royong dalam masyarakat, saling membantu jika ada yang kesusahan. Kemudian juga yang perilaku yang tidak mencerminkan, tidak pernah ikut dalam gotong royong dan tidak pernah membantu orang yang dalam kesusahan. Dari kelompok 1 dan 3, apakah ada pendapat yang berbeda yang sudah dipresentasikan kelompok 2? Ada, Bu. Ada, mungkin ada yang sama juga ada yang beda. Coba kelompok 1 sebutkan saja yang berbeda dari presentasi kelompok 2. Baik, Bu. Yang berbeda dengan kelompok 2, perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. Yang pertama itu, Bu, saling menghormati antar perbedaan agama dalam masyarakat. Lalu yang keduanya, kita harus berteman dengan siapa saja tanpa membedakan suku, agama, dan daerah. Sedangkan contoh perilaku yang tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan, yang pertama itu tidak menghormati antar perbedaan agama dalam masyarakat. Lalu bermain dengan teman yang sama suku, agama, atau daerah saja, atau memilih-milih teman, Bu. Itu yang berbedanya, Bu. Sekali. Ya. Nah, sekarang Ibu mau memperdalam lagi materi yang berkaitan dengan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, dari perilaku-perilaku yang mewujudkan persatuan dan kesatuan yang sudah disebutkan semua anak-anak tadi, nah, maka terwujudlah makna persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Makna penting dalam persatuan dan kesatuan Indonesia yaitu kebersamaan dalam kegiatan royong mengandung persatuan, nilai kesatuan dan kesatuan. Maknanya yaitu rasa persatuan dan kesatuan, menjalin rasa kebersamaan dan saling melengkapi antara satu dengan yang
lain. Yang kedua, menjalin rasa kemanusiaan dan sikap saling toleransi serta rasa dampingan secara rukun dan damai. Kemudian menjalin rasa persahabatan, kekeluargaan, dan sikap tolong-menolong antar sesama serta sikap nasionalisme. Jadi, dari semuanya yang telah kalian paparkan dan Ibu jelaskan ini bisa disebutkan bahwa makna dari sebuah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yaitu kita harus saling bahu-membahu dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Nah, dari kegiatan kita ini, sebelum kita melanjutkan kegiatan selanjutnya, apakah anak-anak yang ada yang diinginkan? Apa ada yang ingin ditanyakan, Nak? Enggak, Bu. Sudah paham, Bu? Apakah sudah jelas semuanya? Sudah jelas, Bu. Jelas, Ibu. Insya Allah sudah jelas, Ibu. Kalau sudah jelas, di kalian terdapat lembar evaluasi tentang materi ini. Nah, silakan kalian kerjakan. Nah, nilainya itu langsung muncul. Nah, Pak, batas waktunya Ibu tunggu sampai siang nanti. Sampai jam 1 ya, sampai kita pulang sekolah kan biasanya tuh. Jam 1 kita Ibu tunggu sampai jam 1. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan kembali, Nak? Tidak ada, Bu. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, nah, sekarang Ibu mau tanya. Dalam pembelajaran hari ini, apakah anak senang? Senang, Ibu. Senang, Bu. Bersemangat? Bersemangat. Semangat. Kalau senang, bersemangat, tentu saja bisa kan salah satu menyimpulkan kegiatan kita hari ini. Materi apa yang kita kerjakan hari ini? Bisa, Ibu. Bisa? Nah, kalau bisa coba simpulkan pembelajaran kita hari ini. Saya, Ibu. Ya, silakan. Baik, teman-teman, saya mencoba Udah, kelihatan udah. Nih, kesimpulan saya dalam hidup masyarakat kita harus bersosialisasi. Misalnya kita harus ikut gotong royong, kita juga harus memiliki rasa peduli terhadap lingkungan dan juga kepada masyarakat. Kita tidak boleh cuek dan tidak boleh acuh tidak acuh dengan keadaan sekitar. Itu simpulan saya, Ibu. Nah, benar sekali. Ada yang lain? Ada yang lain mau menambahkan? Nah, Anton, bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita harus saling bersosialisasi, salah satunya kerja bakti. Nah, ada yang lain? Tidak ada. Kalau tidak ada, Ibu simpulkan lebih jelasnya. Kita tersebar dari Sabang sampai Merauke. Begitu banyak suku, begitu banyak agama dan bahasa dalam bangsa Indonesia itu. Untuk mempersatukan atau untuk membawa persatuan dan kesatuan kita, salah satunya kita dengan cara bergotong royong dengan mewujudkan kerukunan bangsa. Salah satunya sikap dalam gotong royong yaitu membersihkan selokan, kerja bakti,
membangun jembatan, atau menanam tanaman desa. Kebersamaan dalam kegiatan gotong royong tersebut juga mengandung makna penting dalam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, yaitu rasa persatuan dan kesatuan, menjalin rasa kebersamaan dan saling melengkapi antara satu sama lain. Kemudian menjalin rasa kemanusiaan dan saling toleransi, hidup harmonis dan hidup berdampingan secara rukun dan damai. Kemudian menjalin rasa persahabatan, kekeluargaan dan sikap gotong royong serta tolong menolong antar sesama. Mungkin itu yang dapat Ibu lakukan dalam kegiatan hari ini. Ibu ingatkan kembali bahwa evaluasinya nanti dikerjakan setelah kegiatan ini ditutup, dan Ibu kasih batas waktu sampai jam 1. Kalian bisa mengerjakannya dengan membuka classroom kalian masing-masing. Ya nak ya? Baik, Bu. Baik, Bu. Semuanya paham? Paham, Ibu. Paham. Silakan. Nak Putih, pimpin doa hari ini Nak Putih. Sebelum Ya, akhir siap, Bu. pelajaran kita. Baiklah, teman-teman semua. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita kali ini, kita sebaiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, cukup sekian penyampaian pelajaran Ibu hari ini. Ibu mohon maaf kalau ada kata-kata Ibu yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.